hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangan-Mu. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Tenanglah hati kita bersama dengan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa program hari ini program yang memberkati hidup kita. Karena program ini bernama Setiap Pagi Bersama Tuhan, artinya setiap pagi bersama dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah jawaban, firman Tuhan adalah tuntunan orang percaya, dan firman Tuhan adalah kekuatan kita orang percaya. Karena itu, mari kita sambut firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas tuntunan-Mu. Kami ada pagi hari semua karena anugerah Tuhan. Sertai kami, pimpin kami sepanjang hari dengan roh Tuhan, dan urapi kami dengan roh kudus-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan Allah berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Lewat firman-Mu yang kami baca, kami dengar, kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru, dan kami percaya kami berjumpa dengan Tuhan lewat roh dan kebenaran firman-Mu. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia akan cakap menanggung segala perkara. Haleluya, amin, haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, buka Alkitab kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, buka Alkitab kita, Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22. Matius 14 ayat yang ke-22. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat yang berikutnya, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriaklah karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu itu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Yang menjadi ayat yang kita akan bahas pagi hari ini adalah ayat ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika murid-murid Yesus sedang mengalami masalah di tengah laut, mereka mengalami badai besar di tengah laut, lalu Yesus datang menghampiri mereka dan mereka terkejut, takut karena mereka mengira Yesus adalah hantu. Lalu Yesus menjawab mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini kita sedang mengalami takut pandemi,
takut menghadapi krisis, takut melihat kekacauan-kekacauan yang mungkin akan terjadi, takut melihat gejolak-gejolak bangsa yang mungkin akan terjadi, takut mendengar berita-berita tentang gempa bumi, takut mendengar berita-berita tentang bencana dan lain sebagainya. Ada berapa banyak orang takut usahanya bangkrut, takut usahanya tidak bisa bangkit kembali. Ada berapa banyak rumah tangga yang hari-hari ini takut kehilangan pasangannya, takut rumah tangganya hancur. Saudara ini kasih dalam Tuhan, ada berapa banyak orang yang hari-hari sedang takut ketika dia sedang mengalami lemah, dia mengalami sakit dan dia mulai takut, dia mulai panik, dia pikir waduh jangan-jangan COVID, jangan-jangan COVID. Nah, saudara ini kasih dalam Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang yang mengalami masa lalu takut. Tetapi izinkan saya sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita kembali, kita ini punya Tuhan. Karena itu Tuhan datang menghampiri murid-muridnya dan berkata, tenanglah, aku ini jangan takut. Karena itu kalau firman Tuhan pagi ini datang kepadamu dan berkata, hei ibu, hei tenanglah, jangan takut, tenanglah. Apa yang kau alami saat ini, engkau jangan takut. Apa yang kau alami kelemahan tubuhmu saat ini, engkau jangan takut. Ada Tuhan bersama dengan engkau. Karena itu saya pelajari, saudara yang kasih dalam Tuhan, kata-kata Yesus ini sangat-sangat menguatkan murid-muridnya. Dan kata tenanglah ini merupakan sebuah kalimat yang sangat sederhana tetapi membangkitkan iman yang sangat luar biasa. Dia mencoba membuat murid-murid Yesus tidak panik. Dia mencoba membuat murid-murid Yesus tetap percaya. Dia mencoba membuat murid-murid Yesus tetap memandang dia bahwa dialah Guru, dialah Yesus, dialah Sang Mesias penyelamat itu. Begitu juga dengan kita. Kalau hari-hari kita sedang mengalami badai masalah pergumulan, ingat ada Mesias, ada Yesus yang akan menolong hidup kita. Sehingga apa yang bisa saya pelajari dari kalimat ini? Yang pertama, tenanglah, Tuhan beserta kita. Atau tenanglah, aku ini jangan takut. Yang pertama yang saya bisa pelajari adalah ketika kita mendapatkan ketenangan, berarti kita sedang mengalami pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi. Saya ulangi sekali lagi. Ketika kita sedang mengalami hal-hal ini, dan kemudian ketika kita mengalami ketenangan itu, kita sedang mengalami pengalaman-pengalaman yang Tuhan sedang izinkan. Pengalaman apa yang sedang Tuhan izinkan? Apakah engkau hari ini sedang mengalami kekecewaan? Apakah hari ini sedang mengalami putus asa? Apakah hari-hari ini sedang mengalami namanya kekhawatiran? Ini adalah pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi jangan takut, Tuhan akan memberikan engkau ketenangan. Bagaimana Pak Pendeta cara Tuhan memberikan kita ketenangan? Sedangkan saya sedang mengalami masalah begini berat. Sedangkan saya sedang mengalami masalah yang demikian berat. Maka jawaban saya sederhana. Dia akan datang menghampirimu dan berkata, tenanglah, aku ini jangan takut. Lewat cara apa dia menghampiri? Pertama lewat firman Tuhan. Kedua dia bicara lewat suara melalui firman-firman yang kita dengar. Dan yang ketiga melalui doa yang Tuhan jawab. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, tenanglah. Masalah yang kau hadapi pasti Tuhan akan menolong. Yang kedua yang saya pelajari, tenanglah membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang ajaib bersama Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau tadi pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan, sekarang pengalaman-pengalaman yang ajaib. Lihat Petrus, dia akhirnya apa? Dia akhirnya mengalami pengalaman-pengalaman yang ajaib. Dia berjalan di atas air. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena itu ketika kita tenang, ketika kita tidak panik, akhirnya kita apa? Jadi berani. Kita jadi mau melangkah. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, penting buat kita agar ketika kita mengalami masalah, kita tetap tenang. Supaya apa? Satu, kita tidak panik. Dua, supaya kita bisa melangkah. Kenapa kita harus melangkah? Karena janji Tuhan ada di depan. Karena mujizat Tuhan ada pada saat waktu kita melangkah. Lihat bangsa Israel. Mereka melangkah baru melihat mujizat-mujizat terjadi. Laut terbelah menjadi dua. Ketika mereka melangkah. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika engkau melangkah. Ketika engkau keluar dari masalahmu. Betul ada masalah. Tapi ketika engkau mau melangkah keluar dari masalahmu. Maka Tuhan akan menyediakan mujizatnya bagimu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ini loh yang saya bilang. Ketika kita mengalami ketenangan, kita akan mendapat pengalaman-pengalaman yang ajaib bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang mendapatkan ketenangan, saudara yang kasih dalam Tuhan, maka orang itu akan tetap berserah percaya kepada Tuhan. Jadi pada waktu kita mengalami ketenangan, kita akan berserah dan kita percaya bahwa Tuhan akan menuntun. Lihat Petrus, ketika lihat murid-murid Yesus,
Ketika Tuhan berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Mereka berserah menghadapi badai itu, tapi mereka percaya bahwa angin sakal ini akan berlalu. Kenapa? Karena Tuhan yang akan menolong mereka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apapun yang sedang kau alami saat ini, tenanglah, jangan takut. Tuhan beserta saudara. Amin buat firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini setiap mereka yang sedang menyaksikan program ini, mungkin mereka sedang mengalami badai yang begitu besar dalam rumah tangga. Mungkin mereka sedang mengalami badai yang begitu besar dalam pekerjaan usaha mereka. Ada tagihan-tagihan yang belum terbayarkan. Ada tagihan-tagihan yang mereka harus lunasi. Tuhan, Engkau yang menolong mereka. Buat mereka tenang. Ada Tuhan yang menolong mereka. Kalau ada di antara mereka yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh dan sakit, dan sakit ini membuat mereka gelisah, sakit ini membuat mereka khawatir, sakit ini membuat mereka takut dan cemas, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan hampiri mereka lewat kuasa firman-Mu. Jadikan mereka tenang, karena Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan pasti mendengar, Tuhan pasti menjawab doa mereka, Tuhan pasti menolong dan memberikan mujizat kepada mereka. Karena itu hamba berdoa buat mereka yang sakit dalam nama Yesus, jadi tenang dan jadi sembuh oleh bilur Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.